Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 13 September 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut 4. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Rut 4 di bawah perikop Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu, lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah ini dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikan kepada yang lain. Demikianlah cara orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku, untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang." Dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres, yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi,
Terpujilah Tuhan yang rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Silsilah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah setia sampai akhir. Kita terus merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Rut, dan kita belajar tentang setia. Ternyata orang yang setia itu ada dia punya hasil. Ternyata kesetiaan itu tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Bahkan kita diajak oleh firman Tuhan untuk setia sampai akhir. Apalagi kalau di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pernikahan, kesetiaan itu sangat penting harganya. Kalau tidak setia, maka umur pernikahan itu tentu tidak akan berlangsung lama. Ada orang bilang kesetiaan itu mahal. Hanya orang-orang mahal saja yang bisa melakukan yang namanya kesetiaan. Dan kesetiaan itu juga adalah bagian daripada bagaimana kita menjawab kehidupan ini supaya kita lebih sejahtera, lebih bahagia hidup dengan Tuhan Yesus. Karena kesetiaan yang dilandasi oleh kehidupan dengan Tuhan Yesus itu adalah yang utama. Karena ketika kita tidak setia dengan Tuhan, itu akan membuat kita tidak juga setia dengan sesama kita. Kita belajar dari Naomi. Naomi dia sangat berbahagia, dan dia menjadi saksi kebahagiaan Rut, sang menantu yang sangat setia. Dia bahagia karena dia menyaksikan Boas menjadi penebus bagi Rut, yang menjamin hidup Rut. Dan itu adalah jalan untuk Rut bisa mengalami kebahagiaan. Di situ juga Naomi dia mempersiapkan Rut supaya kehidupan Rut itu bisa tepat dengan orang yang juga tepat, dengan orang yang bertanggung jawab, yang tulus hati di dalam hal ini. Karena relasi Naomi dengan Rut itu sangat baik. Padahal kalau di dalam kehidupan nyata antara mertua dengan menantu belum tentu. Apalagi sampai mertua mau mempersiapkan Rut supaya mendapat pasangan di hidup. Kita belajar itu arti kesetiaan, kebahagiaan yang diciptakan. Karena semuanya itu diciptakan. Soal kebahagiaan, soal kesetiaan, tentang semua dalam hidup ini, itu diciptakan oleh kita. Karena kita diberi ruang oleh Allah untuk bagaimana menciptakan kebahagiaan itu. Karena kita
sudah menjadi orang-orang yang setia. Kita memilih untuk jadi orang yang setia. Dan ketika firman Tuhan datang kepada kita sebagai jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang setia walaupun di dalam kehidupan kita dikecewakan. Memang sulit, tapi ini firman Tuhan bagi kita. Karena kehidupan kita, relasi kita dengan Tuhan adalah relasi juga yang harus kita perlihatkan bagaimana kepada sesama. Dan itu sampai akhir. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita lihat kehidupan rumah tangga kita. Begitu juga dalam kehidupan pekerjaan kita, bagaimana dan sejauh mana kesetiaan kita lakukan di dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian dari refleksi kita kepada Tuhan. Roh Kudus memberkati kita. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Kiranya firman-Mu menolong kami dan menjadi bagian dari hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.